Saya langsung tekankan pada mereka, jangan lakukan perbedaan. Karena dia adalah manusia yang sama dengan kita. Kami menitik beratkan untuk agar siswanya berfokus kepada kemampuan, bukan keterbatasannya. Saya harus bisa membuktikan dengan adanya kekurangan ini, saya bisa melakukannya dengan semangat. Assalamualaikum, Mak, Pak. Dah terasa Fatia lah 8 minggu di sini. Mamak ke bapak cemane kabar? Semoga mamak ke bapak sehat selalu, wo. Fatia nak beritahu kabar Fatia di sini kalau Fatia sehat dan bahagia. Mamak ke bapak dah perlu khawatir, wo, dengan kondisi Fatia di sini. Perkenalkan, namaku Nur Fatia Zahra, siswa Dikduk Inklusi Bintara Poluan angkatan ke-56, asal dari Bangka Belitung. Dari lahir, saya memiliki keterbatasan fisik. Saya tidak memiliki salah satu anggota tubuh, yaitu tangan sebelah kanan. Dan saya juga bersekolah di TK, SD, SMP, dan SMA reguler. Saya pernah dibully saat jam pelajaran olahraga karena saya tidak bisa bermain bola voli. Dari itu saya merasa sedih kenapa saya berbeda dari yang lainnya. Pulang sekolah itu saya langsung menemui ayah dan saya bertanya dengan ayah, kenapa saya dibully teman karena saya tidak bisa bermain bola voli. Ayah selalu memberikan motivasi kepada saya bahwa kamu tidak boleh sedih dengan adanya pembulian dari teman kamu. Kamu harus bisa membuktikan kepada teman kamu bahwa kamu bisa melakukan. Nanti kita bisa belajar atau latihan untuk bermain bola voli. Siapkan mental dan fisik. Support orang tua itu selalu melekat dalam diri. Saya mulai berdamai dengan diri sendiri itu semenjak saya SMA. Ayah adalah sosok pahlawan laki-laki yang berharga dalam hidup saya. Karena banyak pengalaman atau penghargaan pelajaran yang saya dapat dari ayah. Ayah selalu mengajarkan, memberikan gambaran kepada saya tentang kehidupan, bahwa di luar sana kehidupan itu keras. Tetapi ayah selalu memberitahukan saya agar kamu selalu kuat dimanapun kamu berada. Di saat saya lemah, saya kan menjadi anak yang tidak percaya diri. Jadi ayah selalu berpesan kepada saya harus tetap semangat dan selalu tersenyum dimanapun saya berada. Bubar, jalan! 2, 3, 4, 5, 6, 7, siswa! Dari kecil saya ada berkeinginan untuk menjadi polisi, dikarenakan waktu TK saya pernah menggunakan pakaian polisi, tetapi saya juga menyadari bahwa dengan adanya keterbatasan fisik ini, apakah saya bisa menjadi polisi? Setelah saya dewasa saat ini, ternyata ada kesempatan dibukanya rekrutmen Polri sebagai penyandang disabilitas untuk menjadi anggota polisi. Saya mencari informasi sendiri, berawalnya dari media sosial yaitu Instagram. Humas Polda Bangka Belitung sedang mengupload atau mempostingkan bahwa dibukanya Bakumsus Psikologi. Dengan saya jurusan psikologi, saya tertarik untuk mendaftar. Nah, saya membuka websitenya dan mencari informasi lebih lanjut. Ternyata Bintara itu membuka ada 3 jalur, ada PTU, ada Rekpro, dan ada Bakomsus. Saya membuka Rekpro, dan ternyata di Rekpro itu ada persyaratannya penyandang disabilitas bisa mendaftar. Jadi saya ngobrol sama ayah untuk mencoba daftar dan langsung mencari informasi lebih lanjut karena pendaftaran Rekpro itu harus ke Biro SDM Polda atau Polres setempat. Ayah saat itu sangat mendukung, tetapi ayah saya selalu meyakinkan, apakah kamu yakin kamu ingin mendaftar polisi?
dan saya tetap gigih bahwa saya akan mencoba untuk mendaftar. Karena saya berpikir untuk mendaftar itu saya akan mencoba terlebih dahulu, untuk keterima atau tidak diterimanya itu urusan belakang. Di situ saya menyesuaikan diri dengan persiapan yang lebih maksimal. Awalnya tuh kita berikan antisipasi dari mulai penataan tempat tidur, kemudian dia harus dekat dengan poliklinik karena kan sewaktu-waktu takutlah terjadi apa-apa kan gitu. Kami juga menyiapkan sepatu yang berbeda dan lainnya, tetapi ternyata semua zonk. Apa itu namanya? Ayo. Artinya Fathia mampu melaksanakan semua kegiatan dan berbaur dengan teman-temannya. Saya tahu bahwa untuk memasuki anggota Polri itu memiliki syarat, salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Saya berpikir apakah tidak ada tangan itu tidak sehat. Nah dari situ saya berpendapat bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Karena menurut saya tidak sehat itu bukan dari kekurangan yang ada pada fisiknya, tetapi adalah suatu keadaan terkait dengan penyakit-penyakit yang diderita yang nantinya akan mengakibatkan permasalahan dalam proses pendidikan. Ya memang dia tidak mungkin jaga lalu lintas, tapi kan tim supporting. Gak mungkin lah dia ditempatkan di lalu lintas, tapi sebagai penegak hukum melakukan BAP, apa? Ya dia bisa. Tetap jaga selaku pelindung, pengayom, dan melayani. Itu saja ya. Anak ini sudah berbicara dengan ayahnya sejak dalam kandungan bahwa saya berbeda gitu. Makanya orang-orang mau nengok kalau hanya untuk mempertawakan anak saya, gak usah kesini. Anak saya memang berbeda katanya, tapi dia akan luar biasa. Gitu, itu yang membuat saya nangis. Bukan karena tidak yakin, karena seiring berjalannya waktu anak ini keluar dari zona nyamannya. Artinya anak ini siap menjadi mandiri. Makanya saya nggak yakin di sini misalnya Fathia nggak bisa. Bisa. Badai yang besar aja udah ada. Apa badai besarnya? Obrolan dengan orang tuanya. Jadi emang dia istimewa. Dengar orang tuanya ngomong begitu, saya bilang, saya seharusnya sadar Bu, katanya gitu dari awal. Tapi begitu saya ngobrol dengan janin yang di dalam, katanya gitu, apapun keadaanmu nak, kita terima. Pertama kali saya melihat Fathia itu tidak meragukan si Fathianya, tetapi lebih menanyakan kepada diri saya, karena tugas menjadi seorang pengasuh itu kita harus mampu menjadi role model bagi siswa. Kemudian apakah saya nantinya bisa menjadi role model bagi Fathia? Ternyata Fathianya yang menjadi sosok inspirasi. 2 bulan dia melaksanakan pendidikan, Fathia itu belum pernah sama sekali mengeluh, bahkan dikeluhkan oleh rekan-rekannya. Dalam berpakaian, dalam berpindah pasukan, dalam bergerak, kemudian dalam belajar, Fathia sendiri itu tidak pernah terlambat atau tidak pernah mengeluh. Malah dia jauh lebih mampu mengikuti pendidikan daripada rekan-rekannya. Kami menitik beratkan untuk agar siswanya berfokus kepada kemampuan, bukan keterbatasannya. Saya ingin membuktikan bahwa dengan adanya keterbatasan ini tidak menghalangi saya untuk menggapai masa depan atau cita-cita saya. Maka dari itu, saya harus bisa membuktikan bahwa dengan adanya kekurangan ini, saya harus bisa mengubah mindset, saya bisa melakukannya dengan semangat. Di sini saya ingin mengajak para penyandang disabilitas untuk tetap semangat, tidak pantang menyerah. Kita harus bisa membuktikan kepada rekan-rekan yang lainnya bahwa dengan adanya kekurangan fisik ini, kita tidak menghalangi masa depan yang ingin kita capaikan. Kita harus yakin dengan diri kita bahwa kita bisa melakukannya. Ini adalah suatu kemajuan besar bagi institusi kami Polri. Kenapa? Karena jujur, kami ini adalah memiliki tugas melakukan penegakan hukum. Nah, salah satu yang ditegakkan tentu saja adalah undang-undang yang ada di negara kita. Dalam kesempatan dan dalam perundang-undangan, negara menjamin
pada setiap orang, siapapun dia, memperoleh pendidikan yang sama. Harapannya tentu saja akan tumbuh Fathia-Fathia baru yang kelak akan menghiasi bumi pertiwi ini dan ikut berperan aktif menjadi salah satu yang menentukan Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih Mama ke Bapak O atas doa yang selalu Mama ke Bapak panjatkan telah menembus langit. Fathia hanya ajak berdoa untuk Mama ke Bapak. Dan Fathia akan membuat Mama ke Bapak bangga dan tersenyum.